guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dr. Tekari. Kali ini saya akan bahas kita tentang di rumah aja. Nah, sekarang kita sudah sebulan lebih berada di rumah saja. Nah, aktivitas apa aja guys sudah kita lakukan selama lebih kurang sebulan ini? Apakah aktivitas-aktivitas yang kita jalankan merupakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat atau justru malah melalaikan kita dari akan kemaksiatan? Nah, mungkin tak banyak yang ingin saya sharing di sini, hanya saja mungkin ada beberapa tips agar kita meluangkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, sekarang kan zamannya di rumah aja, pasti sangat sedikit aktivitas kita keluar rumah. Jadi bagaimana sih kita agar tetap bermanfaat untuk orang lain, walaupun tidak dari segi materi mungkin dengan yang kita punya, ataupun jadi dari sini kita bisa menggunakan sosial media kita untuk senantiasa menyebar kebaikan ataupun membuat konten-konten yang menarik. Jadi selama libur kali ini saya lebih kurang menghabiskan waktu aktivitas itu untuk membaca, untuk membuat desain untuk konten Instagram, juga mungkin mengerjakan beberapa tulisan, sekaligus juga ada beberapa buku yang saya targetkan harus selesai selama stay di rumah aja. Jadi kita harus membuat target-target ataupun planning-planning yang bisa kita habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita bisa nyusun planner ataupun rencana-rencana yang akan kita capai di hari ini ataupun di hari esok ataupun untuk seminggu ke depan, sehingga kita tahu dan kita bisa mengevaluasi apakah rencana-rencana kita ini sudah terjalankan dengan baik atau malah miss, satu pun tidak ada yang kita kerjakan. Kemudian juga selain dari aktivitas-aktivitas kita juga bisa melatih aktivitas ibadah kita, karena kan sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. So pasti ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, kita butuh pemanasan agar nanti ketika menyambut Ramadan kita sudah fit, kita sudah memang layak tempur. Jadi Ramadan itu memang udah tempatnya tempur, bukan lagi tempatnya untuk pemanasan. Jadi sekarang kita bisa melatih diri kita mulai dari amalan-amalan nafilahnya ataupun amalan-amalan sunnahnya bisa kita lebih tegakkan atau lebih kita mantapkan sehingga lebih teratur nanti ke depannya. Misalnya mulai dari duhanya, mulai dari tahajudnya, kemudian mulai dari hafalannya, kemudian dari bacaan Al-Qur'annya, sudah sejauh mana kita memprogres diri agar nanti ketika bulan Ramadan kita mencapai ibadah, amalan-amalan ibadah yang maksimal. Jadi bukan lagi pemanasan. Di minggu pertama kita sibuk pemanasan, kencang ibadahnya, semangat ibadahnya. Masuk minggu kedua mulai loyo, ya kan? Masuk minggu ketiga apalagi, masuk minggu keempat ya apalagi. Jadi kan memang bulan Sya'ban ini, kalau Rasulullah memang menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai momentum bulan yang penuh berkah, di mana beliau juga melakukan aktivitas-aktivitas amalan ibadah yang luar biasa, terutama dari puasa, ya kan? Sampai para sahabat itu bilang, beliau itu tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa di satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan dan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini memang adalah bulan dimana kita memang harus melatih diri kita dengan amalan-amalan yang baik, karena merupakan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang haram ataupun diharamkan. Ya, jadi bulan ini adalah bulan yang memang harus kita meningkatkan amalan ibadah. Jadi mungkin kita harus memprogres dari segi amalan ibadahnya, mulai dari sholat, kemudian puasa, kemudian juga dari ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, membaca buku ataupun yang lainnya. Jadi bisa ditingkatkan dari sekarang. Kemudian juga selain itu, kita juga bisa menghabiskan atau memanfaatkan waktu kita dengan banyak mengikuti kajian-kajian online yang mungkin sekarang lagi berserakan ya, karena mungkin kita lagi stay at home. Kita juga bisa menghabiskan waktu untuk membaca-baca buku. Kemudian juga bisa sharing-sharing sama teman melalui jejaring sosial agar tetap bisa menjalin silaturahmi ataupun juga bisa sharing terkait permasalahan-permasalahan hari ini. Kemudian juga kita bisa mendesain,
untuk konten-konten dakwah kita di sosial media, baik itu di Instagram, di WhatsApp, di YouTube ataupun yang lainnya. Ya guys, semangat. Jadi manfaatkan waktu yang Allah kasih ini, kelenggangan waktu untuk kita di rumah, untuk meningkatkan kualitas ibadah dan aktivitas kita sebelum Allah kasih waktu sibuk kita, sehingga apa? Nanti ketika waktu sibuk sekalipun kita tetap maksimal ibadahnya, ya kan? Jadi jangan sia-siakan waktu yang kosong seperti ini untuk hal-hal yang tak bermanfaat. So pasti, karena nanti ketika Allah kasih waktu sibuk kita, pasti kita akan mengingatkan untuk ibadah, karena di waktu senggang aja kita nggak melatihnya. Ibarat jangan berharap kita bisa berinfak ataupun bersedekah dalam keadaan sempit ketika kita nggak melatihnya dalam keadaan lapang. Ya sama begitu juga seperti aktivitas, ketika kita tidak melatihnya dalam keadaan lapang, ketika dalam banyaknya waktu, luangnya waktu, maka jangan salahkan ketika sempitnya waktu kita karena beraktivitas, justru malah melalaikan kita dari ibadah. So guys, stay at home, tetap melakukan aktivitas yang berkualitas. See you guys.